Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ihsan Ardiansyah. Saya dari kelas Tip Informatika A2 atau Teknik Informatika A2 dengan NIM 64103700621111222. Di sini saya akan menjelaskan web CRUD atau Create Read Update Delete yang saya buat. Di sini saya membuat dengan React.js, Node.js dengan frameworknya yaitu Express.js ya, dan database dengan menggunakan MySQL. Kita langsung saja buka codingannya. Oh ya, sebelum ke codingannya, di sini saya akan menyalakan lamp-nya dulu ya, atau SEM kalau di Windows itu, dengan cara seperti ini. Salah start. Oke. Nah, di sini lamp-nya udah nyala. Kita langsung ke projectnya ya, cd desktop, terus React.js. Nah, oke, di sini cetak. Kita langsung aja buka VS Code-nya. Di sini saya record sekitar jam setengah 7 ya, jam 7 pada tanggal 12 ya, hari Kamis, tanggal 12 Januari ya. Oke, belum terbuka secara semuanya, kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah terbuka ya. Oke, sebelum ke penjelasannya, di sini saya akan memberitahu dulu dependensi apa saja sih yang saya install di setiap sisi websitenya itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu dependensi yang saya install pada sisi backendnya terlebih dahulu. Kita bisa lihat langsung di packet log.json ini. Nah, untuk backend tergolong sedikit ya dependensi yang saya buat, yaitu ada Prisma Client. Prisma Client ini fungsinya untuk tools SQL ya, untuk mempermudah membuat sintak SQL dengan Prisma Client. Terus nanti di migrasi ke database SQL kita. Kalau di PHP itu migrasinya tuh kayak PHP Artisan migrate gitu kalau gak salah ya. Nah, kalau pakai Prisma juga hampir sama kayak gitu. Nanti npm Prisma make module migrate seperti itu. Lalu ada course.env ini, terus ada Express.js yang di dengan username dengan nama itu default host MySQL. Si pintar ini tuh nama database yang saya buat di dalam database MySQL ya. Seperti itu. Lalu kita nyambung ke Prisma terlebih dahulu ya. Nah, di Prisma itu ada yang namanya skema Prisma ini. Nah, disinilah saya membuat yang namanya database gitu.
nggak di MySQL langsung. Nah, di sini nama table yang saya buat di dalam database tuh yaitu user ya. Nah, di sini ID ini tuh nama ininya ya, field tablenya. Field pertama yaitu bukan field, saya menyebutnya tag head ya kalau di HTML tuh. Ya, yang paling atas tag headnya. Di sini ada ID dengan tipe data integer. Terus ini SQL-nya itu ID default auto increment. Nah, ini maksudnya apa? Kalau di dalam bahasa SQL itu kayak ini tuh primary key-nya, terus auto increment seperti itu. Lalu di sini ada field n anggota atau singkatan dari nama anggota, string terus kode anggota. Ke anggota itu kode anggota ya dengan string. Nah, tanggal lahir string, tempat lahir string, langsung tdaf itu kayak apa ya, saya tuh lupa, sebentar saya cek dulu. Nah, tdaf itu tanggal pendaftaran ya, dengan menggunakan timestamp. Nah, sebenarnya di sini ada sedikit yang membingungkan. Di sini tanggal lahir harusnya menggunakan date, dan saya masih belum bisa ya. Kenapa nggak menggunakan date? Karena agak sedikit ribet gitu ya kalau pakai date itu, setahu saya. Mohon maaf, mungkin sayanya yang kurang tahu ya. Nah, seperti itu gambaran databasenya. Lalu di migrasi ya, nanti masuk ke sini, nanti di databasenya akan terlihat. Nah, ini nanti SQL yang saya kumpulkan tuh yang ini gitu. Nah, sama kan ya. Kita langsung close Prisma-nya, lalu kita buat sebuah user controller. Nah, di sini saya ngebuat user controller dengan menggunakan Prisma Client. Dan ini objek. Ini saya membuat beberapa function asinkronus ya. Yang pertama function get user, function get user by ID, terus function create user, function update user, dan yang terakhir function delete user. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Untuk get user itu kayak mengambil data user yang biasa gitu ya. Nah, dengan menggunakan find many. Nah, maksud find many itu apa? Nah, ini penjelasannya. Const response await Prisma itu si tadi ya. Terus user itu nama database, nama table yang ada di database kita, dengan menggunakan metode find many seperti itu. Lalu jika error, maka tangkap errornya, keluarkan dalam format JSON gitu, seperti itu. Lalu di sini ada get user by ID. Nah, ini tuh ngambil data usernya menggunakan ID. Nah, kita baca dulu codingannya. Di sini ada mengambil data ID menggunakan metode find unique, di mana yang diambil itu data ID. Nah, di sini ada number, maksudnya number itu kan ini defaultnya tuh default pengambilannya tuh ini ya, string. Lalu kita pengen nge-convert ke number gitu, jadi harus ditambahkan metode number ini, makanya akan dikonversi seperti itu. Lalu kita keluarkan dalam bentuk statusnya yaitu 200 dengan format JSON respon yang ini ya. Lalu kalau ada error, kita tangkap errornya dengan status 404 dalam format JSON seperti itu. Sama seperti halnya ketika membuat user atau create user, yaitu di sini yang saya masukkan itu ke dalam body-nya itu ada 4 field atau 4 kolom ya. Nah, di sini ada
N anggota, K anggota, T lahir, dan tempat lahir. Lalu di sini ada sama seperti di atas ya, await Prisma user create. Di sini ada data N anggota, K anggota seperti itu, menangkap errornya seperti itu. Cuman di sini bedanya dengan metode create. Ini perbedaan yang signifikannya dari function yang lain. Lalu di sini ada update user dengan menggunakan update, terus update usernya mengambil dengan menggunakan parameter ID, bukan parameter query ID gitu. Lalu data yang mana yang kita update? Nah, di sini datanya itu yaitu N anggota seperti ini, propertinya itu yang merah ini, lalu value-nya tuh yang sebelah sini. Nah, terus ke function terakhir yaitu delete user. Di sini ada tidak terlalu panjang kalau delete user itu, karena hanya menggunakan satu metode saja yaitu delete. Lalu apa aja yang di delete di mana? Nah, di dalam ID ya, seperti biasa. Langsung number, ini tuh yang asalnya string dikonversi ke number seperti itu. Nah, seterusnya kita lihat di routes ya, unsur route. Nah, di sini routes-nya saya menggunakan express. Lalu di sini ya. Nah, yang ini. Lalu saya ngebuat sebuah objek dari express.router ini. Nah, router pertama yaitu user untuk mengambil user. Nah, lalu di router kedua, di sini saya mengambil user dengan menggunakan ID gitu. Lalu di router ketiga, di router ketiga itu saya membuat user dengan si routernya tuh user seperti ini ya, masih sama kayak yang ini. Lalu di sini ada router page. Page itu mengedit data atau update data dengan routernya seperti ini. Dia mengambil data berdasarkan ID ya. Lalu di sini ada router delete. Di sini juga mengambil data berdasarkan ID juga gitu. Seperti itu. Lalu kita export default routernya. Nah, seperti itu ya. Ini index.js. Oh, ini perlu dijelasin juga. Nah, di sini saya menggunakan .env sama course saya importnya di sini. Di sini saya membuat middleware app.use course, app.use express.json dan app.use route. Nah, di sini kita harus menggunakan route-nya lalu tampilkan di si index.js ini. Lalu ketika servernya jalan, maka console log server up seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke, udah jalan sebenarnya. Kita langsung buka saja terminalnya. Nah, di sini juga saya sudah menginstal NodeMoon ya. NodeMoon itu sebuah tools untuk menjalankan project kita. Nah, di sini karena saya di sini NodeMoon-nya sudah diinstal secara global, jadi tidak usah menginstal NodeMoon lagi. Jika teman-teman belum menginstal, silahkan install dulu dengan cara npm install NodeMoon. Nah, di sini NodeMoon-nya saya sudah ada. Kita langsung jalankan saja project si backend-nya ya. Ini baru menjalankan project backend. NodeMoon index. Nah, kenapa index? Karena di dalam backend itu karena di dalam backend itu si induk foldernya itu yang ini, yang index.js. Kita hanya perlu memasukkan indeksnya aja. Oh, saya belum masuk ke directory ya. Nanti saja. Nah, cd backend. Oke, lalu NodeMoon index. Nah, di sini sudah keluar ya, server up udah muncul dari tadi pas di console lognya. Berarti menandakan sisi server sudah siap digunakan. Nah, setelah itu kita tutup dulu directory backendnya, kita buka di bagian front end.
Nah, di front end ini saya akan menjelaskan. Saya di sini membuatnya dengan React.js, terus dibantu dengan dependensi dari Tailwind React atau React Tailwind ya, untuk framework ininya, CSS-nya. Kita bisa langsung lihat dari menggunakan package.json ya. Di sini juga saya menggunakan post.css juga. Lalu kita buat. Nah, di sini saya menggunakan mana? Saya bingung menjelaskan dari mana. Oh, dari sini ya. Axios. Nih, Axios ini untuk membuat sebuah router ya. Lalu di sini ada React DOM, React Router DOM. Terus ada React Script, ada tapi seperti itu. Ini tuh real time ya, seperti web vital ini misal React-nya ya. Jadi mungkin ini sama seperti ini React. Oh, kita lihat ke bawah. Nah, di sini ada prefixer, ada Tailwind CSS, dan ada lalu masuk. Nah, di sini saya website Tailwind-nya. Front end itu dari komponen. Nah, inilah salah satu kenapa saya React.js itu, karena mempunyai sisi komponen seperti itu gitu. Nah, di sini saya jelaskan menggunakan dari navbar dulu lah ya, karena navbar itu paling atas biasanya. Nah, di sini ntar kelihatan kurang enak dilihat. Nah, seperti ini. Ini biasa kita membuat apa namanya, function navbar, const navbar, dan set navbar, lalu menggunakan React useState. UseState-nya di sini false ya. Lalu di sini seperti biasa, ini apa sih class name itu? Class name itu kayak sebuah apa ya? Saya nyebutnya ini tuh CSS, cuman CSS-nya tuh dalam bentuk framework React gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita di dalam CSS mau ngebuat sintak relatif, nah kalau di dalam CSS itu kita bisa lihat ya di sini tuh. Kita harus membuat file CSS dulu, titik relatif, terus apa yang di relatif position dot relatif seperti itu. Nah, itu membuat lamanya. Nah, bedanya kalau menggunakan React Tailwind ini, kita hanya perlu memasukkan si kata kuncinya gitu. Relatif, flex swap, terus ini flex wrapping ya, terus ada item center buat ke tengah, lalu justify between, px itu padding dari sumbu x, lalu di sini ada py padding dari sumbu y, lalu ada background slate. Nah, seperti itu. Di sini ada container juga. Seperti itu. Tidak mungkin menjelaskan semuanya ya, karena di sini terlalu banyak kelas yang saya buat, kelas name yang saya buat seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang penting-pentingnya saja. Nah, ini data user perpustakaan Linux, ini hanya yang ditampilkan ke depan. Lalu di sini ada type button ya. Di sini saya membuat sebuah button dengan tipe button, lalu ketika diklik maka dia akan ke set navbar open tidak sama dengan navbar open seperti itu. Nah, kita buka lagi, kita ke bawah seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, di navbar tuh saya membuat tiga menu. Ada litera,
terus ada media sosial ya, terus ada kontak. Nah, seperti itu. Ini kenapa ada Pinterest ya, atau tadi di atas Twitter sama Facebook tadi ini. Nah, ini tuh saya apa ya, karena defaultnya itu waktu itu tuh saya membuat navbar itu mau memasukin logo 3 media sosial ini gitu, cuman saya lupa mengganti, tapi gak apa-apa lah ya. Lalu kita langsung aja ke jangan tambah user, tapi ke sini dulu, userlist.jsx. Nah, kenapa formatnya JSX ya? Karena ini projectnya React.js, jadi menggunakan format JSX. Sebenarnya bebas sih mau menggunakan JS atau JSX juga formatnya. Cuman kita lebih menyarankan menggunakan JSX karena lebih mudah terbaca oleh Google gitu ya. Karena Google tuh jadi tahu ini tuh merupakan project React.js gitu. Oke, kita langsung saja ke userlist.jsx. Nah, di sini ada React, ada link dari React Router DOM, ada Axios. Di sini saya menggunakan use SWR, lalu yang config-nya dulu, terus diimport dari SWR. Nah, di sini saya membuat sebuah function userlist dengan asynchronous function, lalu const mutate lah. Ini tuh buat apa sih? Ini tuh untuk yang namanya menghapus data user ya. Nah, di sini ini const page itu untuk meng-return data dari page itu kan, mengupdate data ya, seperti itu. Dan ini tuh si page ini tuh dipakainya tuh pas kita yang namanya update data. Nah, lalu di sini ada const data use swr user.page. Nah, if tidak sama dengan data, return h2 menunggu. Nah, ini tuh h2 menunggu tuh ketika kita ngeload websitenya. Nah, kan ada di situ tuh ada loading. Nah, pas loadingnya itu kita akan ditampilkan dengan h2 menunggu ini, seperti itu ya. Lalu di sini ada const delete user ya. Nah, di sini kenapa delete usernya tidak membuat file JSX-nya ya? Karena delete usernya cuman segini doang gitu ya, langsung bisa di delete menggunakan Axios gitu. Delete user asynchronous user ID, parameternya itu await Axios delete. Nah, delete itu yang mana sih? Nah, di sini di localhost user slash dari user ID-nya yang di delete itu ya. Karena tadi pas di backend-nya juga kalau pas delete tuh user ID-nya atau si ID-nya apa namanya? Query ID-nya gitu. Lalu dengan cara menggunakan mutate seperti itu. Nah, di sini ada tampilan tabelnya ya. Seperti ini. Di sini ada link to tambah. Maksudnya link to tambah tuh ini tuh tambah data ya. Ini tuh sebuah button. Saya reset dulu. Nah, di sini di tag head-nya tuh ada NO, ada nama anggota, kode anggota, tanggal lahir, tempat lahir, tanggal pendaftaran, lalu data di sini tuh. Nah, di sini ada yang namanya logika ke bawahnya gitu ya. Sini saya akan menjelaskan. Nah, di sini di mana ini? Oh, ini nih. Di TD pertama itu saya memasukkan nomor ya. Si nomor datanya dulu dengan menggunakan index plus 1. Dari mana index plus 1 itu? Dari data.map ini nih. .map user titik index ya. Nah, lalu kita panggil indeksnya dengan menambahkan plus 1. Lalu di sini ada saya memanggil user.n anggota, berarti saya menandakan saya memanggil nama setiap anggota, nama data setiap anggota. Lalu di sini ada user k anggota, itu saya memanggil kode anggotanya, tanggal lahirnya, tempat lahirnya, dan tanggal pendaftarannya. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada link to update menggunakan query ID.
ini tuh button ya, button update, lalu di sini ada button delete. Nah, untuk button delete itu menggunakan one click delete user by ID seperti itu. Nah, sepertinya sudah beres untuk user list.jsx. Lalu ada export default user list. Nah, lalu kita ke tambah dulu ya. Nah, untuk menambah saya menggunakan use navigate ya, from React Router DOM seperti itu. Lalu ada Axios juga, lalu tentunya harus menggunakan React dan use state-nya. Nah, di sini ada const tambah data seperti ini. N anggota set nama. Nah, set nama itu bebas sebenarnya, tapi harus seperti ini formatnya itu supaya terbaca supaya terbaca sama si use state ini gitu. Formatnya tuh kalau nggak salah harus seperti ini, harus yang namanya camel case. Lalu di sini ada tempat lahir, tanggal lahir dan tempat lahir. Nah, si use navigate-nya kita masukkan ke dalam sebuah variabel ya, namanya variabel navigate. Lalu di sini ada concept user ya, kan ketika kita mau menambah user tuh kita harus menyimpannya gitu. Nah, di sini ada asynchronous function dengan parameter biasanya kenapa harus sebenarnya di sini tuh bebas, tapi saya menggunakan best practice-nya dengan menggunakan itu kayak event ya. Lalu di sini ada prevent default. Ini tuh maksudnya apa? Prevent default itu merupakan sebuah cara untuk ketika kita mengklik sebuah button, si websitenya itu tidak nge-refresh gitu. Nah, ini yang namanya React.js. Si kemampuan React.js inilah yang bisa mengungguli framework lainnya gitu. Jadi ketika kita ngeklik satu button, websitenya itu tidak akan nge-refresh atau nge-reload ya. Ini sebuah kelebihan dari React.js-nya seperti itu. Lalu di sini ada await axios.post karena di sini menggunakan karena ini metode tambah user, jadi menggunakan yang namanya post seperti itu. Nama anggota, kode anggota, tanggal lahir, tempat lahir. Nah, navigasinya itu string slash. Kenapa slash? Karena ini di home ya. Nyimpannya tuh kita akan nyimpan di home seperti itu, di dashboard utamanya. Nah, di sini saya membuat sebuah codingan front end-nya ya. Nah, seperti ini. Ini kita bisa lihat di sini nama anggota, ini label, ini tuh label ketika kita mau nambah user ya. Jadi kita tuh akan ditanya nama anggotanya dulu, lalu disimpan value-nya ke n anggota, one change event set name target value. Nah, ini tuh maksudnya tuh ketika kita menyimpan di anggota, kita akan mengubah namanya, value si namanya gitu, si value si nama dari tab dari kolom n anggota ini. Seperti itu cara pembacaannya. Nah, sama ini juga, ini karena ini set kode ya, di atasnya juga set kode ini. Nah, jadi harus sama sesuai format use state yang di atas. Lalu di sini ada tanggal lahir dengan set tl, lalu di sini ada tempat lahir menggunakan set ttl. Lalu di sini ada sebuah button dengan tipe submit dengan menggunakan dengan isi buttonnya itu simpan data ya. Seperti itu. Oh, di sini saya lupa menjelaskan. Di sini saya membuat sebuah ini tuh dalam sebuah form ya. Di dalam form itu saya menggunakan on submit save user. Nah, si save usernya tuh ini. Nah, seperti itu. Nah, kita ke yang keempat yang namanya update user. Nah, di update user juga sama ya, mirip-mirip kayak ditambah user sebenarnya, karena saya juga membuatnya berdasarkan tambah user. Hanya saja di sini perbedaannya menggunakan use effect dan use param seperti itu. Di sini masih sama ya kayak di add user. Di sini ada const id menggunakan use params. Lalu di sini saya membuat konstruktor ya, ini tuh namanya itu use effect, function asynchronous use effect.
Nah, di dalam ada apa saja sih di function use effect ini? Di sini saya membuat function asinkronus lagi ya dengan menggunakan metode get. Nah, kan kita tuh kalau mau update data itu harus mendapatkan ID-nya terlebih dahulu kan, ID mana yang mau kita update seperti itu. Nah, di sini kita dapatkan dulu, tangkap dulu ID-nya. Lalu ID-nya tuh dimasukkan ke dalam variabel res. Nah, kita panggil si useState yang tadi kita buat dengan menggunakan set nama ya. Set kode, set tl, set ttl. Di sini ada res data terus nama kolomnya seperti itu sampai bawah. Lalu kita panggil yang namanya get by user ID. Kenapa kita harus memanggil? Karena kita mau ngedit data itu kita harus tahu dulu gitu si ID-nya. Makanya di sini dipanggil get by user ID-nya. Dari mana ini ada? Ini tuh ada di ini. Kita tuh harus memanggilnya kalau sudah membuat functionnya seperti itu dengan query-nya itu ID. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada const update user dengan parameter e. Nah, jadi ketika kita mengupdate usernya, si eventnya itu tidak hilang gitu, jadi nggak nge-reload gitu seperti itu. Lalu dikembalikan lagi ke home navigate.slash. Nah, ini juga sama ya, formnya itu di sini on submitnya tuh update user, tapi ya update user pas ditambah user mah ini tuh namanya save user ya, cuman diganti itunya. Lalu di bordernya masih sama, di label-labelnya masih sama seperti ini. Ke anggota one change seperti itu ya, kan namanya juga update data gitu, pasti mirip-mirip dengan yang namanya tambah data. Nah, sepertinya sudah cukup ya untuk yang update user. Nah, di sini kita langsung ke induk ininya ya, apa namanya, induk dari front end-nya gitu, app.js. Di sini saya menggunakan React Router DOM. Yang saya ambil yaitu browser router, routes, dan route. Ya, terus di sini saya mengimpor semua komponen yang saya buat, itu user list tambah user, navbar, dan update user. Nah, di sini sudah saya impor semua komponennya, lalu kita panggil semua komponennya. Pertama itu memanggil navbarnya dulu, lalu memanggil komponen user list, memanggil komponen tambah user, dan mengambil komponen update user. Nah, perbedaannya itu di sini ya, di nama routes-nya. Kalau ditambah user itu nama routes-nya tambah, kalau di update user itu nama routes-nya itu update dengan parameter atau query ID seperti itu. Lalu kita bisa lihat index.js ya, ini juga induk di dalam induk ya. Ini tuh induk yang paling pertama gitu. Kita bisa lihat ini, kita cuman mengimpor satu strict mode yang ada di dalamnya apps itu yang ini. Nah, jadi si komponen itu dimasukkan ke dalam app.js, lalu app.js diimpor ke index.js. Seperti itu penjelasannya. Mungkin cukup ya penjelasan dari komponen sisi front end-nya gitu. Langsung aja. Oh, ini index.css. Nah, ini index.css cuman memasukkan base komponen utility dari Tailwind-nya ya. Jadi gak ada yang perlu dijelasin di sini mah, karena ini udah standar ketika kita mau menginstal Tailwind ya. Seperti itu. Kalau post.css itu ya kosong ya. Ini kan karena defaultnya ketika mau menginstal Tailwind itu harus menginstal post.css dan auto prefixer ya. Nah, di sini kita buka dulu publiknya. Nah, ini masih masih default, belum saya hapus-hapusin. Tapi di sini tuh yang dipakainya tuh hanya index.html-nya, karena di sini saya sedikit mengubah
si nama title-nya. Lalu ini non script itu sebuah script yang tidak akan ditampilkan ke dalam sisi client side atau front end ya. Di sini ada index.css. Nah, di sini saya membuat sebuah background ya, supaya backgroundnya bagus gitu. Seperti itu. Dan ini backgroundnya nggak bisa dilihat ternyata. Oke, kita langsung aja start gitu ya. Kan tadi kita baru nge-start yang namanya project backend-nya, tapi si project front end-nya tuh belum kita start gitu. Makanya kita harus nyalakan dulu dengan menggunakan npm run. Nah, kan ini direktorinya di Ryan on Linux ya. Kita harus masuk dulu ke yang namanya direktori front end. Nah, seperti itu. Nah, di direktori front end baru kita mengeksekusi projectnya dengan menggunakan npm start. Nah, di npm start ini sebenarnya agak lama ya ininya, karena laptop saya tergolong kurang support. Jadi tetap saya paksakan dengan menunggu sebentar ya. Boleh di skip aja mungkin ketika si projectnya jalan. Nah, ini udah starting the development ya. Oke, webnya sudah udah sukses di compile. Kita tunggu dulu sebentar. Biasanya suka keluar gini ya, keluar otomatis gitu. Dia akan membuat tab otomatis di dalam browser kita gitu. Nah, ini kan ada menunggu ini. Nah, menunggu tuh maksudnya tuh ngeload dulu gitu. Nah, di sini pertama kita baca dulu di title ininya, title web kita tuh data pengguna perpustakaan ya. Ini sesuai dengan kriteria yang di sini. Buatlah sebuah web sederhana yang mampu menyimpan data anggota perpustakaan dengan ketentuan sebagai berikut. Ada ID, nama anggota, kode anggota, tanggal lahir, tempat lahir, dan tanggal pendaftaran, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada nama anggota, kode anggota, tanggal lahir, tempat lahir, dan tanggal pendaftaran. Di sini saya juga sebenarnya sudah membuat satu data ya, Rian dengan kode anggota, terus ada tanggal lahir, ada tempat lahir, dan tanggal pendaftaran. Nah, di sini kenapa tanggal pendaftarannya seperti ini formatnya? Nah, ini mungkin minusnya saya membuat webnya. Sebenarnya saya kurang tahu bagaimana caranya mengformat si jamnya ini tuh supaya sesuai jam dengan menggunakan GMT daerah Jakarta ya. Jadi supaya sesuai dengan jam yang saya buat gitu. Tapi kalau tanggalnya itu sudah normal ya. Nah, pertama kita delete dulu yang ini ya. Kita buat lagi dari awal. Nah, di sini ada navbar ya seperti biasa, terus ada menunya, ada literal, media sosial, kontak. Ini ada title navbarnya. Lalu kita coba tambah data baru. Nah, di data baru kita bakal ditanya ya seperti yang di form tadi. Di codingan formnya di sini tambahnya misalnya Kevin. Lalu kartu anggotanya itu misalnya AG itu aslinya anggota 001. Ini tuh si uniknya seperti itu. Lalu tanggal lahir. Nah, kenapa tanggal lahir saya menggunakan string, sedangkan di sini itu menggunakan date gitu? Karena saya kurang paham bagaimana cara nge-input tanggal ke dalam sebuah form gitu, seperti itu ya. Tapi sebenarnya saya tuh tahu, cuman agak bingung gitu. Kalau gak salah tuh kalau membuat inputan tanggal itu menggunakan yang namanya di HTML-nya tuh inputnya input date seperti itu. Cuman saya coba itu error gitu. Jadi saya terpaksa aja menggunakan string seperti itu. Di sini kan saya sudah menambahkan placeholder-nya
bahwa cara membuat tanggal lahir itu seperti ini gitu. Jadi misalnya saya buat tanggal 10 bulan 10 tahun 2000 misalnya ya. Lalu tempat lahirnya itu di New York. Nah, seperti ini kita simpan data ya. Nah, datanya sudah muncul ya. Kalau kita tambah lagi misalnya Mia misalnya, lalu kartu anggotanya AG002, contoh tanggal lahirnya. Oh, ini sedikit tipe ya, kok tanggal ini. Nanti saya perbaiki lagi lah. Sini itu berapa? 25/07/2002 misalnya. Tempat lahirnya tuh Amsterdam misalnya. Amsterdam. Oke, karena di sini ada yang typo ya, kita harus ubah dulu supaya enak dilihat. Kita ubahnya tuh di yang namanya tambah user, lalu cari, nah ini sepertinya ya, kita kurang G seperti itu. Kita jangan langsung di save ya, kita harus simpan datanya dulu. Nah, kayak ini langsung kita save si komponen yang kita ubah tadi. Nah, otomatis si terminalnya akan nge-compile otomatis ya. Masih compiling ya, tunggu dulu. Oke, kita coba lihat di sini apakah sudah berubah. Belum berubah ternyata ya. Kita tunggu dulu sebentar. Mohon maaf agak lama ya. Nah, ini nge-compile-nya sudah selesai. Lalu kita coba lihat di sini apakah sudah berubah. Tambah data baru. Nah, di sini sudah terlihat lah ya. Sudah berubah jadi tanggal lahir ya. Kita buat lagi misalnya Euna, nama ininya. Jangan Euna, Lilulu. Kartu anggota AG003, tanggal lahir 08/09/99 misalnya. Tempat lahir Tokyo. Seperti itu, simpan data langsung. Nah, di sini sudah ada 3 data ya, dan datanya sudah tersusun rapi. Sini ada tanggal lahirnya sudah ada tempat lahir New York, Amsterdam, Tokyo. Lalu di sini saya akan yang namanya mengupdate data ya. Soalnya tadi delete data sudah ya. Kita mengupdate yang si Kevin. Kita ubah jadi ke mana kita tokonya itu, ke Seoul. Nah, ininya ganti jadi Kim Teh. Gimana saya penulisannya, saya agak tahu ya, mohon maaf penulisannya, ini cuma contoh saja ya. Lalu di sini kartu anggotanya misalnya AG10, tempat tanggal lahirnya jadi 201, ininya jadi 06 misalnya, atau ininya apa, saya kurang tahu. Nah, seperti itu. Lalu kita update data. Nah, di sini sudah berubah ya, Kim Taehyung dengan kode anggotanya yang berbeda. Ada tanggal lahir, ada tempat, ada tanggal lahir, maksudnya ada nama anggota, kode anggota, tanggal lahir, tempat lahir, dan tanggal pendaftaran. Di sini ada data, maksudnya data tuh kita bisa menggunakan apa saja sih ke data ini, bisa mengupdate atau mengdelete-nya. Ada nomornya seperti itu. Nah, mungkin cukup segitu aja ya presentasi penjelasan codingan untuk tugas akhir UAS semester 3 ini ya, dengan mata kuliah Introducing Web Programming, yaitu membuat CRUD dengan teknologi yang sudah ditentukan.
Nah, teknologi yang ditentukan itu kayak kode igniter, baik versi 3 atau versi 4, Vue.js, Laravel, Angular, Node.js, Express.js, dan HTML5. Database-nya itu ada Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Mohon maaf bila banyak banget, emang pasti banyak banget penjelasan yang saya kurang dijelasin ya, atau mohon maaf juga jika ada kata-kata yang salah dalam penyebutan sebuah function, sebuah nama, atau sintak seperti itu, karena saya juga masih dalam pemprosesan ya, masih proses belajar React.js dan Express.js ini. Jadi mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.